Halo, selamat pagi adik-adik Duta Bahasa Pelajar dimanapun kalian berada. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Kak Christine. Sebelumnya salam sehat, salve, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar semua? Semoga hari ini kita semua dalam lindungan Tuhan. Kita akan memulai pembelajaran materi inti kita yang pertama. Mungkin dengan Pak Salim, adik-adik sudah mendapatkan materi tentang ejaan. Nah, bersama Kak Christine, kalian akan mendapatkan materi kebahasaan yang kedua, yaitu bentuk dan pilihan kata. Mungkin adik-adik sudah mengunduh materi yang Kak Christine berikan dalam bentuk PDF atau Word. Jika sudah, silakan adik-adik pegang. Kita akan memulai pembelajaran kita yang untuk hari ini. Silakan mengikuti. Nah, baik adik-adik, kita lanjutkan materi. Sebagai seorang duta bahasa, sangat-sangat dibutuhkan bagi seorang duta bahasa pelajar, kita dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar tentunya. Jadi untuk materi kita yang pertama, kita masuk pada materi bentuk dan pilihan kata. Nah, silakan buka halaman 1. Dalam bahasa Indonesia, sebuah bahasa itu memiliki dua aspek, yaitu aspek bentuk dan aspek makna. Aspek bentuk merujuk pada wujud audio atau bentuk visual suatu bahasa, sedangkan aspek makna itu merujuk pada pengertian yang ditimbulkan oleh audio atau wujud visual bahasa itu. Kak Christine minta kalian memperhatikan contoh dalam materi halaman 1. Indonesia merupakan negara kepulauan yang berbentuk republik. Nah, contoh tersebut terdiri atas dua bagian, yaitu kata dasar dan kata bentukan. Kata dasar di dalam contoh itu terdiri atas Indonesia, negara, yang, dan juga republik. Sedangkan kata bentukan dalam kalimat tersebut terdiri atas merupakan, kepulauan, dan juga berbentuk. Kata dasar. Apa sih kata dasar itu? Kata dasar adalah suatu kata yang secara utuh atau kata yang belum mendapat imbuhan apapun. Contoh yang Kak Christine bisa berikan, nanti siang Ratna akan pergi ke kampus. Nah, kata itu, contoh tersebut belum mendapatkan imbuhan apapun. Nanti siang Ratna akan pergi ke kampus. Sedangkan kata bentukan yang bermakna kata yang dibentuk dengan menambahkan imbuhan pada kata dasar. Contoh yang Kak Christine bisa berikan yaitu mengubah, diubah, atau perubahan. Nah, hati-hati dalam menyebutkan kata itu. Nah, dalam bahasa Indonesia, membentuk suatu kata itu dapat dilalui melalui beberapa proses. Proses yang pertama yaitu pengimbuhan, yang kedua penggabungan kata dasar dan kata dasar, yang ketiga penggabungan unsur terikat dan kata dasar, sedangkan yang keempat pengulangan, yang kelima pengakroniman. Kita mulai dengan yang pertama yaitu pengimbuhan. Kalian buka halaman 3 pada materi yang sudah Kak Christine berikan. Yang pertama imbuhan. Nah, dalam pengimbuhan secara umum bahasa Indonesia itu dilakukan
ada 4 cara pengimbuhan yang masing-masing diberikan sesuai dengan posisi pada suatu kata. Misalnya, kalau posisi di awal kalimat biasa disebut dengan awalan. Kalau seandainya posisinya di akhiran biasa disebut dengan akhiran. Kalau di tengah-tengah posisinya biasa disebut dengan sisipan. Nah, secara bahasa Indonesia itu biasa awalan disebut dengan prefix, akhiran disebut dengan sufiks, sisipan disebut dengan infix, sedangkan gabungan disebut dengan konflik. Nah, kalian bisa buka halaman 3 dan bisa dipelajari contoh-contohnya. Awalan dalam bahasa Indonesia itu ada meng, di, peng, ber, ter, dan se. Sedangkan akhiran dalam bahasa Indonesia ada an, i, dan kan. Sedangkan sisipan hanya ada 3, el, em, dan er. Sedangkan penggabungan, gabungan maksudnya awalan dan akhiran sekaligus, yaitu ada mekan, ada mengi, ada pengan, ada kean, ada se-nya, dan peran. Untuk perubahan-perubahannya kalian bisa lihat pada halaman 4 dan juga halaman 5. Nah, contoh-contoh tersebut sering adik-adik gunakan tentunya dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang yang masih sering salah digunakan oleh masyarakat umum, yang sering keliru digunakan, yaitu awalan kata yang diawali dengan kata huruf K, P, T, dan S. Sekali lagi, yang sering salah digunakan dalam masyarakat umum biasanya awalan yang huruf awalnya K, P, T, dan S. Secara aturan bahasa Indonesia, jika huruf awal suatu kata yang diawali dengan huruf K, P, T, dan S, jika mendapat awalan meng, akan menjadi luluh atau hilang. Contoh yang Kak Christine berikan pada halaman 5, coba kalian perhatikan. Kata kawal diawali dengan huruf K, mendapat imbuhan meng di awal, itu berubah menjadi mengawal. Komunikasi mendapat awalan atau mendapat imbuhan meng akan menjadi mengomunikasi. Begitu juga dengan mengoordinasi, begitu juga dengan mengelola. Jadi K di situ akan luluh atau hilang. Begitu juga dengan kata yang diawali dengan huruf P, T, dan S. Tentu saja akan mengalami peluluhan. Peduli akan menjadi memeduli, pesona memesona, publikasi memupublikasikan, porak-poranda memorak-morandakan. Tawar menjadi menawar, tusuk menjadi menusuk, toreh menoreh, taat menaati. Sadap menjadi menyadap, sihir menyihir, suruh menyuruh, sukses menyukseskan. Sedangkan kata yang masih keliru digunakan pada masyarakat umum, yaitu kata yang diawali dengan huruf C. Huruf C dalam bahasa Indonesia tidak luluh. Contohnya kalian bisa perhatikan halaman 6. Calon, jika mendapat awalan meng, dia tetap menjadi mencalonkan, tidak menyalonkan. Cinta jadinya mencintai, dia tidak luluh. Nah, sedangkan gugus konsonan dalam bahasa Indonesia, ada PR, ST, SK, SP,
KR, dan KL. Masih di halaman 6, kalian bisa perhatikan. Pada awal kalimat kata dasar tidak luluh jika dirangkai dengan awalan meng. Beberapa contoh bisa kalian lihat di bawahnya. Kritik, jika mendapat awalan meng, dia tetap mengkritik. Karena kata kritik ada gugus konsonan di dalamnya. Contoh, mengkritik. Proses, memproses. Transfer, mentransfer. Struktur, menstruktur. Kalian bisa lihat pada contoh, dia mendapat awalan meng, sehingga gugus konsonan tidak luluh seperti yang di awal. Selanjutnya perubahan ber, kalian bisa lihat pada contoh. Perubahan per bisa dilihat juga pada contoh. Sedangkan perubahan ter pada halaman 7. Silakan disimak baik-baik. Intinya pada proses pembentukan kata, kalian harus pahami kata itu, kata dasarnya apa, sedangkan diturunkan atau dibentuk dengan makna apa. Apakah dia bermakna kegiatan atau tindakan, dia bermakna proses atau cara perbuatan, dia bermakna pelaku atau bermakna hasil. Pada halaman 7 kalian bisa lihat contoh yang Kak Christine berikan. Kata dasar tulis, jika dia mendapat awalan me yang menyatakan suatu kegiatan atau tindakan, kata itu akan berubah menjadi menulis. Sedangkan kalau dia menyatakan proses atau cara atau perbuatan, dia berubah menjadi penulisan. Sedangkan dia yang menyatakan pelaku, dia akan berubah menjadi penulis. Dan menyatakan hasil, dia akan berubah menjadi tulisan. Jadi yang adik-adik harus pegang dalam bahasa Indonesia, sebuah kata itu apakah dia menyatakan suatu tindakan atau kegiatan, proses cara perbuatan, pelaku atau hasil. Dan yang harus kalian pahami juga dalam proses pembentukan kata akhiran, yang sering terjadi kesalahan yaitu akhiran an, kan, dan i. Hati-hati dalam membuat suatu kalimat dengan menambahkan akhiran an, kan, dan i. Jika ditambahkan akhiran an, jika ditambahkan akhiran kan, dan i, itu akan membentuk suatu makna yang baru dan juga akan membawa makna yang ditimbulkan pun berbeda-beda. Perhatikan juga yang sering menimbulkan masalah di dalam pengimbuhan akhiran bahasa Indonesia, yaitu akhiran isasi. Nah, imbuhan isasi yang digunakan dalam bahasa Indonesia itu diserap dari bahasa Belanda isati dan bahasa Inggris isation. Dalam penggunaan imbuhan isasi ini, sebuah kata itu tidak diserap secara imbuhan isasi sebenarnya tidak diserap bersama-sama bentuk dasarnya ke dalam bahasa Indonesia. Namun dalam penggunaan kata ini diserap secara bersama-sama dengan bentuk dasarnya. Nah, yang sering salah digunakan yaitu standar dalam kata imbuhan asli isasi. Kata ini mohon adik-adik perhatikan, kata standar ditambahkan dengan isasi.
Jadi bentuk dasarnya adalah standar dengan menggunakan D. Sedangkan ditambahkan isasi itu akan menjadi standarisasi. Standarisasi. Jadi diserap secara utuh bersama dengan bentuk dasarnya standar dengan ditambahkan bentuk tambah imbuhan isasi menjadi standarisasi, bukan standarisasi. Sekali lagi Kak Christine tegaskan, standarisasi, bukan standarisasi. Nah, jika adik-adik mengalami kesulitan dalam menambahkan atau mengubah dengan imbuhan isasi, adik-adik bisa mengubah atau bisa mengganti penggunaan isasi dengan peng-an, imbuhan peng-an, yang dalam bahasa Indonesia menyatakan suatu proses atau pemaknaan. Selanjutnya, pembentukan kata dengan sisipan. Kalian bisa lihat pada halaman 8. Pembentukan kata dengan gabungan imbuhan. Misalnya ada dikan, mengkan, dikan, dan mekan. Selanjutnya materi yang halaman 9. Pembentukan kata. Pembentukan kata dengan kata dasar dan kata dasar. Seperti yang contoh yang Kak Christine berikan, kerja sama, tanggung jawab, terima kasih. Pembentukan kata ini bisa yang lazim disebut dengan kalimat majemuk dan penulisannya harus dipisah karena kata ini bisa berdiri sendiri. Sedangkan gabungan kata ditulis terpisah juga jika kata berimbuhan hanya mendapat awalan saja atau mendapat akhiran saja. Contohnya bertanda tangan tetap dipisah, bertanda dan tangan. Garis bawahi, garis dan dibawahi tetap dipisah pengimbuhannya. Sedangkan gabungan kata ditulis serangkai disatukan jika mendapat awalan dan akhiran sekaligus. Bisa adik-adik perhatikan, contohnya dipertanggungjawabkan. Di dan kan mendapat awalan, di dan akhiran kan. Berarti dalam penulisannya harus diserangkaikan, dipertanggungjawabkan. Contoh berikutnya menandatangani, mengikutsertakan, disalahgunakan, dan juga mengesampingkan. Pembentukan kata selanjutnya yaitu pembentukan kata dengan unsur terikat dan kata dasar. Adik-adik mohon perhatikan, unsur terikat dalam bahasa Indonesia sangat banyak. Salah satunya anti, pasca, pra, antar, nara. Dan itu penulisannya harus digabungkan karena unsur terikat tidak dapat berdiri sendiri. Jadi harus digabungkan dengan kata yang mengikutinya. Perhatikan contoh, prasejarah, prasarana, prasaran, swadaya, swasembada, swakarya. Pasca sarjana, pasca panen, pasca perang. Non formal, non migas, non dinas. Antar kota, antar kampus, antar sekolah, antar bidang. Narahubung, narapidana, dan narasumber. Selanjutnya pada halaman 10, adik-adik bisa memperhatikan pembentukan kata dengan pengulangan. Jadi perulangan dapat menyatakan banyak, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas. Khusus ragam tulis ditambahkan tanda hubung dan ditulis rapat dari kata yang diulangnya. Contoh yang Kak Christine berikan, kata tanda.
kata tanda sendiri memiliki makna tersendiri. Jika diulang, tanda-tanda itu memiliki bentuk baru dan makna pun baru. Kejar berkejaran, tolong menolong. Jadi intinya pengulangan kata pun dapat membentuk makna yang baru. Pembentukan kata dengan pengakroniman. Kalian bisa lihat pada halaman 10. Pengakroniman adalah pemendekan nama atau ungkapan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, gabungan huruf awal dan suku kata yang diperlakukan sebagai kata. Nah, akronim yang Kak Christine berikan, contohnya SIM, FISIP, NIP, itu merupakan akronim. Dan kata-kata tersebut sekarang sudah diperlakukan dan sudah berterima dengan baik di masyarakat umum, dan itu membentuk suatu kata baru. Contoh yang sering banyak, contoh kata tilang. Kata tilang merupakan akronim dari bukti pelanggaran, tapi kata ini sekarang berterima dengan baik. Contoh dalam masyarakat yang sering digunakan, jika kalian bertemu dengan tukang ojek atau bertemu dengan para polisi yang sedang mengadakan operasi gabungan, pasti sering mendengar kata ini atau contoh seperti ini yang Kak Christine berikan. Kakak nyong, dilarang lewat sana karena ada tilang. Kakak nyong, jangan ke sana. Di sana dong ada tilang. Nah, kata tilang itu merupakan akronim dari bukti pelanggaran dan sekarang sudah berterima baik oleh masyarakat dan digunakan. Nah, kata-kata ini merupakan bisa digunakan dalam masyarakat umum, bisa membentuk suatu kata baru. Nah, adik-adik, untuk materi pembentukan kata, Kak Christine cukupkan sampai di sini. Nah, silakan kalau kalian ingin bertanya atau ingin memberikan suatu tanggapan, Kak Christine buka termin pertanyaan di grup WhatsApp. Silakan kalian mengajukan pertanyaan pada WhatsApp. Kak Christine akan membalas satu orang, cukup satu pertanyaan. Dan Kak Christine tidak menerima pertanyaan di jalur pribadi. Silakan kita masuk, Kak Christine berikan waktu untuk kita tanya jawab dulu sebelum Kak Christine masuk pada materi selanjutnya, yaitu pilihan kata. Baik, Kak Christine tunggu pertanyaan dari adik-adik sekalian di grup WhatsApp. Shalom, salve. Halo, selamat berjumpa kembali adik-adik para finalis Duta Bahasa Pelajar Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020. Ya, setelah kita rehat sejenak untuk membahas beberapa pertanyaan, Kak Christine akan melanjutkan dengan materi kita selanjutnya. Kak Christine harap kalian tetap memegang materi yang sudah Kak Christine bagikan. Kita buka pada halaman 11. Terkait dengan pilihan kata atau diksi. Nah, tentu pilihan kata dan diksi sangat-sangat diperlukan bagi seorang duta bahasa karena penggunaan bahasa yang baik merupakan cerminan dari pribadi seorang duta bahasa. Nah, adik-adik mungkin paham apa itu pilihan kata atau diksi? Ya, pilihan kata atau diksi merupakan pemakaian kata yang tepat dan selaras untuk mengungkapkan gagasan tertentu sehingga memperoleh efek tertentu pula. Jadi yang Kak Christine maksudkan, jika Kak Christine memilih kata A, kalian pun tentu paham yang dimaksud Kak Christine A.
Tidak boleh harus kalian paham Kak Kristen menggunakan kata A tetapi kalian pahamnya B. Itu yang tidak baik. Nah, di dalam pemilihan kata atau dalam bahasa Indonesia ada beberapa kriteria yang harus kalian pahami, yaitu yang pertama ketepatan, yang kedua kecermatan, yang ketiga keserasian. Baik, Kak Kristen akan bahas satu persatu. Apa itu ketepatan dalam pemilihan kata? Yang dimaksudkan di sini adalah kata yang diucapkan atau yang ditulis mempunyai makna yang dapat mengungkapkan gagasan secara tepat. Dan tentunya gagasan itu berterima. Ketepatan dalam pemilihan kata dapat dicapai jika pemakai bahasa mampu memahami perbedaan penggunaan kata-kata itu. Bagaimana? Dengan cara yaitu memahami denotasi konotasi, memahami dengan makna sinonim, memahami secara eufemisme, memahami generik dan spesifik, memahami konkret dan abstrak sebuah bahasa. Baik, Kak Kristen akan masuk pada yang pertama, denotasi dan konotasi. Mungkin kalian sudah paham, denotasi merupakan makna sebenarnya, sedangkan konotasi adalah makna kiasan. Contoh yang Kak Kristen gunakan pada makna konotasi dan denotasi, kalian bisa lihat pada halaman 11, yaitu kambing hitam. Contoh yang pertama, karena perlu biaya, ia menjual kambing hitamnya dengan harga murah. Yang kedua, dalam setiap kerusuhan mereka selalu dijadikan kambing hitam. Nah, adik-adik paham? Untuk contoh yang pertama adalah makna sebenarnya, makna kambing hitam, kambing yang berwarna hitam. Sedang yang kedua, kambing hitam selalu dipersalahkan, makna konotasi. Yang kedua adalah sinonim. Kata-kata bersinonim. Contoh, kelompok, rombongan, kawanan, gerombolan. Nah, keempat kata ini memiliki makna dasar yang sama. Tetapi yang perlu diingat, penggunaannya tentu sangat-sangat berbeda. Tidak mungkin kata kawanan kita gunakan untuk para guru. Nah, kalian bisa lihat di halaman 11. Jadi, kata-kata ini sangat memengaruhi kalian apabila tepat atau tidak memilih kata. Selanjutnya, eufemisme. Kalian baru pernah mendengar mungkin ini. Ya, eufemisme merupakan kata atau ungkapan yang dirasa lebih halus sebagai pengganti ungkapan yang dirasa kasar atau merugikan orang lain atau menyebabkan orang lain merasa tidak senang. Nah, eufemisme sangat-sangat diperlukan untuk pergaulan yang akrab. Nah, contoh, kalian bisa gunakan kata-kata pada halaman 12. Ke belakang, suami istri, tinja, kotoran, tunawisma, diamankan, dan lain sebagainya. Nah, eufemisme itu adalah pengganti kata. Contoh, kata miskin. Kalian bisa perhalus atau membuat dia lebih nyaman didengar dengan kata ekonomi lemah. Misalnya babu, kalian bisa ganti dengan pramuwisma. Nah, baik. Selanjutnya, generik dan spesifik. Nah, generik mungkin kalian paham, generik adalah makna umum, sedangkan spesifik adalah makna khusus. Nah, contoh makna generik kendaraan.
kendaraan secara umum kendaraan, tetapi secara spesifik yang tergolong dalam kendaraan itu apa? Bisa mobil, motor, bus, sepeda, dan lain sebagainya. Selanjutnya, konkret dan abstrak. Kata-kata konkret adalah kata-kata yang dapat ditangkap oleh panca indera, dapat dilihat dan dapat didengar. Contoh, mobil, roti, rumah. Nah, sedangkan kata-kata abstrak adalah kata-kata yang tidak dapat ditangkap panca indera. Kata-kata yang hanya dipahami oleh orang berpendidikan atau orang yang sudah dewasa. Misalnya keadilan, pendidikan yang hanya mampu dipahami oleh orang-orang yang dewasa. Selanjutnya yang kedua, kriteria kedua yaitu kecermatan. Kecermatan berkaitan dengan kemampuan memilih kata yang benar-benar diperlukan untuk mengungkapkan gagasan tertentu dan menghindari penggunaan kata-kata yang dapat menyebabkan kemubaziran. Nah, yang Kak Kristin maksudkan di sini, dengan kata lain, kalian dapat melakukan ekonomi bahasa atau penghematan penggunaan bahasa. Ya, seperti kata-kata disebabkan oleh fakta, kalian bisa ganti dengan karena. Tadi disebabkan oleh fakta, 3 kata. Tetapi kalian bisa memilih kata yang tepat yang maknanya mirip atau sama, yaitu dengan karena. Melakukan kunjungan, kalian bisa ganti dengan berkunjung. Nah, di dalam kecermatan, kalian perlu memahami adanya beberapa penyebab timbulnya kemubaziran suatu kata. Yang menyebabkan kemubaziran suatu kata itu adalah penggunaan kata yang bermakna jamak. Contoh kata para. Para sudah bermakna jamak, banyak. Tapi dalam penggunaannya orang sering menyebutkan kata itu dengan para guru-guru. Itu pendobelan. Jadi itu yang harus kalian hindari. Selanjutnya penggunaan kata yang bersinonim. Contohnya agar, supaya. Agar dan supaya, kata ini maknanya sama. Jadi dalam penggunaannya harus satu-satu. Jadi jangan berlebihan penggunaannya. Contoh kata yang lain seperti misalnya adalah, merupakan, lalu, kemudian. Itu kata-kata maknanya sama. Jadi harus digunakan satu saja. Selanjutnya penggunaan kata yang bermakna saling. Kata bermakna saling dalam bahasa Indonesia tentunya yang berawalan ber, yang menyatakan saling. Dapat kalian lihat pada contoh halaman 13. Ia berjalan bergandengan. Nah, di situ kata bergandengan. Bergandengan dengan siapa? Nah, jadi kata itu harus sering dihindari penggunaannya. Jadi kalau mau tepat, ia berjalan bergandengan dengan adiknya. Selanjutnya, hindari penggunaan kata yang tidak sesuai dengan konteks. Contohnya seperti apa? Silakan lihat pada halaman 13. Kursi itu terbuat daripada kayu. Nah, kata daripada konteksnya kurang tepat karena kata daripada penggunaannya untuk membandingkan suatu benda atau membandingkan seseorang. Kak Kristin lebih cantik daripada Maria, atau Kak Kristin lebih pintar daripada Budi. Nah, kata-kata itu perlu dihindari dalam pemilihan kata. Selanjutnya contoh-contoh yang lain kalian bisa lihat pada halaman 13. Selanjutnya
adalah keserasian. Nah, keserasian dalam pemilihan kata berkaitan dengan kemampuan menggunakan kata-kata yang sesuai dengan konteks pemakaiannya. Konteks pemakaian kata yang dimaksud dalam hal ini erat kaitannya dengan faktor kebahasaan dan non-kebahasaan. Kak Kesin bahas satu-satu. Kita mulai dengan faktor kebahasaan yang perlu diperhatikan, yaitu penggunaan kata yang sesuai dengan konteks kalimat. Seperti tadi Kak Kesin contohkan kata daripada. Daripada itu digunakan untuk membandingkan suatu benda atau membandingkan seseorang. Penggunaan bentuk gramatikal yang Kak Kesin maksudkan di sini, kalian bisa lihat contoh halaman 13. Para peserta upacara sudah kumpul di lapangan. Nah, kata itu kurang secara gramatikal, kurang tepat. Jadi, harusnya kata itu digunakan berkumpul. Harus lengkap gramatikalnya. Yang ketiga, penggunaan idiom. Idiom itu dua buah kata atau lebih yang maknanya dapat dijabarkan dari unsur-unsur pembentuknya. Contohnya, membanting tulang. Membanting dan tulang. Maksud Kak Kristen bukan kalian banting tulang, bukan. Tetapi maknanya itu bekerja keras. Jadi kata-kata idiom ini kalian bisa gunakan untuk serasi atau tidak. Contoh lain, naik daun, kembang desa, mata keranjang. Yang keempat, penggunaan ungkapan idiomatis. Maksudnya apa? Dua buah kata atau lebih yang sudah menjadi satu kesatuan dalam ungkapan makna. Sesuai dengan, sehubungan dengan, berkaitan dengan, bergantung pada. Nah, yang sering salah, terdiri atas, bukan terdiri dari. Nah, kata-kata ini tidak boleh digunakan sendiri-sendiri. Jadi, harus dua-duanya, karena kalau sendiri saja kalian gunakan, maknanya akan berbeda. Jadi bukan satu kesatuan lagi. Jadi kalian bisa gunakan bergantung pada, sesuai dengan, terdiri atas, harus tetap digunakan karena merupakan satu kesatuan. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu penggunaan majas. Kalian tentu paham majas itu apa. Majas adalah kiasan atau cara melukiskan sesuatu dengan menyamakan atau membandingkan dengan sesuatu yang lain. Ada banyak majas yang dapat kalian gunakan. Misalnya majas personifikasi untuk membandingkan sesuatu, metafora, asosiasi. Pertentangan, untuk mempertentangkan sesuatu, kalian bisa menggunakan majas litotes atau hiperbola. Majas sindiran, ironi, sinisme, sarkasme, atau majas yang penegasan, majas pleonasme, aliterasi. Nah, beberapa majas tersebut dapat kalian pilih dan gunakan sesuai dengan konteks pemakaian yang tepat, yang sesuai dengan yang kalian inginkan. Selanjutnya yang keenam adalah penggunaan kata yang lazim. Maksud Kak Kristen di sini kata yang sudah biasa digunakan dalam komunikasi sehari-hari, baik lisan maupun tulis. Dapat kalian buka pada halaman 14. Contoh kata raya dan agung. Berikut juga kedua kata ini memiliki makna yang sama, besar. Ya, tetapi tentunya penggunaannya berbeda-beda. Yang lazimnya jalan kita pakai dengan raya, bukan agung. Sedangkan jaksa lazimnya yaitu jaksa agung. Nah, itu adalah faktor kebahasaan.
Selanjutnya Kak Christine akan bahas faktor non-kebahasaan yang perlu kalian perhatikan. Faktor non-kebahasaan yaitu yang pertama, situasi pembicaraan. Nah, situasi pembicaraan ini berhubungan dengan situasi resmi atau tidak. Jika situasi resmi, kalian harus menggunakan tata bahasa Indonesia baku atau bahasa yang baku. Contohnya, kwitansi, bukan kwitansi. Praktik, bukan praktek. Nah, sedangkan kalau bahasa tidak baku, kalau situasi tidak resmi, boleh kalian menggunakan bahasa tidak baku. Ya, secara seperti sekarang ini bahasa-bahasa gaul enggak ya boleh. Karena kalau tidak pakai bahasa itu kalian tidak gaul. Nah, kalau seandainya itu di rumah boleh, tetapi kalau lihat situasinya. Nah, yang kedua, mitra bicara. Faktor non kebahasaan yang kedua. Siapa mitra bicara kalian? Bagaimana kedudukannya atau status sosialnya? Seberapa dekat hubungan kalian? Akrab atau tidak? Jangan sampai kalian berbicara dengan kepala sekolah atau dengan seorang guru, tetapi kalian layaknya dengan teman. Atau dengan teman tetapi kalian menggunakan bahasa-bahasa baku. Nanti kalian yang dianggap agak sedikit-sedikit bagaimana begitu, ya. Jadi mitra bicara harus diperhatikan. Selanjutnya, faktor non kebahasaan yang ketiga, sarana bicara. Apakah dia lisan atau tulis? Nah, kalau seandainya bahasa lisan, kalian harus tetap menggunakan bahasa tubuh, intonasi. Contohnya apabila kalian memanggil orang, kalian hanya cukup melambaikan tangan, mungkin dia sudah paham. Tetapi kalau bahasa tulis, ragam tulis, harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ragam bakunya pun perlu diperhatikan. Selanjutnya, kelayakan geografis. Nah, kelayakan geografis yang Kak Christine maksudkan, kesesuaian antara kata-kata yang dipilih untuk digunakan dan kelaziman penggunaannya kata-kata itu di suatu daerah. Yang Kak Christine maksudkan di sini adalah bahasa-bahasa tabu. Mungkin di Flores Timur, tempat asal Kak Christine, dia tidak kata-kata makian. Tetapi di tempat lain mungkin dia makian. Nah, itu yang harus adik-adik hindari penggunaannya. Selanjutnya, kelayakan temporal. Kelayakan temporal maksudnya kesesuaian antara kata-kata yang dipilih untuk digunakan dan zaman penggunaannya. Mungkin pada zaman kalian sekarang ini banyak menggunakan bahasa gaul, tetapi dulu bahasa-bahasa yang digunakan orang tua, bahasa-bahasa isyarat atau bahasa-bahasa bersuat, contohnya itu mungkin kalian tidak pahami. Nah, demikian materi yang Kak Christine sampaikan. Mungkin ada beberapa tambahan juga. Kalian pun harus menghindari pemakaian kata ganti. Kata ganti, hati-hati kalian menggunakan kata saya, kita, dan kami. Perhatikan contoh Kak Christine. Mungkin ini tidak ada di materi, hanya tambahan untuk kalian, adik-adikku. Pak, saya makan. Ya, bagaimana? Pak, saya makan. Berarti saya makan. Pak, mari kita makan. Dan selanjutnya, Pak, kami makan. Tentu ketiga kata itu penggunaannya berbeda, ya. Jadi hati-hati penggunaannya. Juga penggunaan kata jam dan pukul. Hati-hati, sangat-sangat berbeda. Kata jam digunakan yaitu benda, jam ataupun jam dinding. Sedangkan pukul
digunakan untuk menunjukkan waktu. Contoh, kegiatan pemilihan duta bahasa berlangsung sejak pukul 7.30 hingga pukul 16.30 dan berlangsung selama 8 jam. Nah, hati-hati penggunaannya. Tentu penggunaan kata jam dan pukul berbeda. Hati-hati juga dengan pemakaian kata adalah, ialah, yaitu. Sekali lagi, Kak Kristin ulangi. Hati-hati dengan penggunaan kata adalah, ialah, yaitu. Sangat-sangat berbeda. Adalah digunakan untuk menjelaskan sesuatu. Ialah digunakan untuk mendefinisikan sesuatu. Sedangkan kata yaitu untuk menerangkan sesuatu. Nah, adik-adik, hati-hati juga menggunakan kata baku dan tidak baku. Saran Kak Kristin, kalian sering-seringlah membuka kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima. Bisa kalian unduh di Play Store, dan kalian dalam memilih kata harus memperhatikan kata baku atau tidak. Jadi mohon diperhatikan dengan baik penggunaan kata itu. Rajin-rajinlah membuka kamus sehingga dalam memilih kata kalian tepat, serasi, sesuai. Nah, demikian materi dari Kak Kristin tentang bentuk dan pilihan kata. Kita akan lanjutkan ke materi berikutnya di hari esok pada materi kalimat. Baik, Kak Kristin tunggu pertanyaannya kalian di grup WhatsApp. Terima kasih. Shalom, salve. Dah.
Halo, selamat berjumpa kembali adik-adik para finalis Duta Bahasa Pelajar Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020. Ya, setelah kita rehat sejenak untuk membahas beberapa pertanyaan, Kak Christine akan melanjutkan dengan materi kita selanjutnya. Kak Christine harap kalian tetap memegang materi yang sudah Kak Christine bagikan. Kita buka pada halaman 11. Terkait dengan pilihan kata atau diksi. Nah, tentu pilihan kata dan diksi sangat-sangat diperlukan bagi seorang duta bahasa karena penggunaan bahasa yang baik merupakan cerminan dari pribadi seorang duta bahasa. Nah, adik-adik mungkin paham apa itu pilihan kata atau diksi? Ya, pilihan kata atau diksi merupakan pemakaian kata yang tepat dan selaras untuk mengungkapkan gagasan tertentu sehingga memperoleh efek tertentu pula. Jadi yang Kak Christine maksudkan, jika Kak Christine memilih kata A, kalian pun tentu paham yang dimaksud Kak Christine A. Tidak boleh harus kalian paham Kak Christine menggunakan kata A tetapi kalian pahamnya B. Itu yang tidak baik. Nah, di dalam pemilihan kata atau dalam bahasa Indonesia ada beberapa kriteria yang harus kalian pahami, yaitu yang pertama ketepatan, yang kedua kecermatan, yang ketiga keserasian. Baik, Kak Christine akan bahas satu persatu. Apa itu ketepatan dalam pemilihan kata? Yang dimaksudkan di sini adalah kata yang diucapkan atau yang ditulis mempunyai makna yang dapat mengungkapkan gagasan secara tepat. Dan tentunya gagasan itu berterima. Ketepatan dalam pemilihan kata dapat dicapai jika pemakai bahasa mampu memahami perbedaan penggunaan kata-kata itu. Bagaimana? Dengan cara yaitu memahami denotasi konotasi, memahami dengan makna sinonim, memahami secara eufemisme, memahami generik dan spesifik, memahami konkret dan abstrak sebuah bahasa. Baik, Kak Christine akan masuk pada yang pertama, denotasi dan konotasi. Mungkin kalian sudah paham, denotasi merupakan makna sebenarnya, sedangkan konotasi adalah makna kiasan. Contoh yang Kak Christine gunakan pada makna konotasi dan denotasi, kalian bisa lihat pada halaman 11, yaitu kambing hitam. Contoh yang pertama, karena perlu biaya, ia menjual kambing hitamnya dengan harga murah. Yang kedua, dalam setiap kerusuhan, mereka selalu dijadikan kambing hitam. Nah, adik-adik paham? Untuk contoh yang pertama adalah makna sebenarnya, makna kambing hitam, kambing yang berwarna hitam. Sedang yang kedua, kambing hitam selalu dipersalahkan, makna konotasi. Yang kedua adalah sinonim. Kata-kata bersinonim. Contoh, kelompok, rombongan, kawanan, gerombolan. Nah, keempat kata ini memiliki makna dasar yang sama. Tetapi yang perlu diingat, penggunaannya tentu sangat-sangat berbeda. Tidak mungkin kata kawanan kita gunakan untuk para guru. Nah, kalian bisa lihat di halaman 11. Jadi, kata-kata ini sangat memengaruhi kalian apabila tepat atau tidak memilih kata. Selanjutnya, eufemisme. Kalian baru
pernah mendengar mungkin ini. Ya, eufemisme merupakan kata atau ungkapan yang dirasa lebih halus sebagai pengganti ungkapan yang dirasa kasar atau merugikan orang lain atau menyebabkan orang lain merasa tidak senang. Nah, eufemisme sangat-sangat diperlukan untuk pergaulan yang akrab. Nah, contoh, kalian bisa gunakan kata-kata pada halaman 12. Ke belakang, suami istri, tinja, kotoran, tunawisma, diamankan, dan lain sebagainya. Nah, eufemisme itu adalah pengganti kata. Contoh, kata miskin. Kalian bisa perhalus atau membuat dia lebih nyaman didengar dengan kata ekonomi lemah. Misalnya babu, kalian bisa ganti dengan pramuwisma. Nah, baik. Selanjutnya, generik dan spesifik. Nah, generik mungkin kalian paham, generik adalah makna umum, sedangkan spesifik adalah makna khusus. Nah, contoh makna generik kendaraan. Kendaraan secara umum kendaraan, tetapi secara spesifik yang tergolong dalam kendaraan itu apa? Bisa mobil, motor, bus, sepeda, dan lain sebagainya. Selanjutnya, konkret dan abstrak. Kata-kata konkret adalah kata-kata yang dapat ditangkap oleh panca indera, dapat dilihat dan dapat didengar. Contoh, mobil, roti, rumah. Nah, sedangkan kata-kata abstrak adalah kata-kata yang tidak dapat ditangkap panca indera. Kata-kata yang hanya dipahami oleh orang berpendidikan atau orang yang sudah dewasa. Misalnya keadilan, pendidikan yang hanya mampu dipahami oleh orang-orang yang dewasa. Selanjutnya yang kedua, kriteria kedua yaitu kecermatan. Kecermatan berkaitan dengan kemampuan memilih kata yang benar-benar diperlukan untuk mengungkapkan gagasan tertentu dan menghindari penggunaan kata-kata yang dapat menyebabkan kemubaziran. Nah, yang Kak Kristin maksudkan di sini, dengan kata lain, kalian dapat melakukan ekonomi bahasa atau penghematan penggunaan bahasa. Nah, seperti kata-kata disebabkan oleh fakta, kalian bisa ganti dengan karena. Tadi disebabkan oleh fakta, 3 kata. Tetapi kalian bisa memilih kata yang tepat yang maknanya mirip atau sama, yaitu dengan karena. Melakukan kunjungan, kalian bisa ganti dengan berkunjung. Nah, di dalam kecermatan, kalian perlu memahami adanya beberapa penyebab timbulnya kemubaziran suatu kata. Yang menyebabkan kemubaziran suatu kata itu adalah penggunaan kata yang bermakna jamak. Contoh kata para. Para sudah bermakna jamak, banyak. Tapi dalam penggunaannya orang sering menyebutkan kata itu dengan para guru-guru. Itu pendobelan. Jadi itu yang harus kalian hindari. Selanjutnya penggunaan kata yang bersinonim. Contohnya agar, supaya. Agar dan supaya, kata ini maknanya sama. Jadi dalam penggunaannya harus satu-satu. Jadi jangan berlebihan penggunaannya. Contoh kata yang lain seperti misalnya adalah, merupakan, lalu, kemudian. Itu kata-kata maknanya sama. Jadi harus digunakan satu saja. Selanjutnya penggunaan kata yang bermakna saling.
kata bermakna saling dalam bahasa Indonesia tentunya yang berawalan ber, yang menyatakan saling. Dapat kalian lihat pada contoh halaman 13. Ia berjalan bergandengan. Nah, di situ kata bergandengan. Bergandengan dengan siapa? Nah, jadi kata itu harus sering dihindari penggunaannya. Jadi kalau mau tepat, ia berjalan bergandengan dengan adiknya. Selanjutnya, hindari penggunaan kata yang tidak sesuai dengan konteks. Contohnya seperti apa? Silakan lihat pada halaman 13. Kursi itu terbuat daripada kayu. Nah, kata daripada konteksnya kurang tepat karena kata daripada penggunaannya untuk membandingkan suatu benda atau membandingkan seseorang. Kak Christine lebih cantik daripada Maria, atau Kak Christine lebih pintar daripada Budi. Nah, kata-kata itu perlu dihindari dalam pemilihan kata. Selanjutnya contoh-contoh yang lain kalian bisa lihat pada halaman 13. Selanjutnya adalah keserasian. Nah, keserasian dalam pemilihan kata berkaitan dengan kemampuan menggunakan kata-kata yang sesuai dengan konteks pemakaiannya. Konteks pemakaian kata yang dimaksud dalam hal ini erat kaitannya dengan faktor kebahasaan dan non-kebahasaan. Kak Christine bahas satu-satu. Kita mulai dengan faktor kebahasaan yang perlu diperhatikan, yaitu penggunaan kata yang sesuai dengan konteks kalimat. Seperti tadi Kak Christine contohkan kata daripada. Daripada itu digunakan untuk membandingkan suatu benda atau membandingkan seseorang. Penggunaan bentuk gramatikal yang Kak Christine maksudkan di sini, kalian bisa lihat contoh halaman 13. Para peserta upacara sudah kumpul di lapangan. Nah, kata itu kurang secara gramatikal, kurang tepat. Jadi, harusnya kata itu digunakan berkumpul. Harus lengkap gramatikalnya. Yang ketiga, penggunaan idiom. Idiom itu dua buah kata atau lebih yang maknanya dapat dijabarkan dari unsur-unsur pembentuknya. Contohnya, membanting tulang. Membanting dan tulang. Maksud Kak Christine bukan kalian banting tulang, bukan. Tetapi maknanya itu bekerja keras. Jadi kata-kata idiom ini kalian bisa gunakan untuk serasi atau tidak. Contoh lain, naik daun, kembang desa, mata keranjang. Yang keempat, penggunaan ungkapan idiomatis. Maksudnya apa? Dua buah kata atau lebih yang sudah menjadi satu kesatuan dalam ungkapan makna. Sesuai dengan, sehubungan dengan, berkaitan dengan, bergantung pada. Nah, yang sering salah, terdiri atas, bukan terdiri dari. Nah, kata-kata ini tidak boleh digunakan sendiri-sendiri. Jadi, harus dua-duanya. Karena kalau sendiri saja kalian gunakan, maknanya akan berbeda. Jadi, bukan satu kesatuan lagi. Jadi, kalian bisa gunakan bergantung pada, sesuai dengan, terdiri atas. Harus tetap digunakan karena merupakan satu kesatuan. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu penggunaan majas. Kalian tentu paham majas itu apa. Majas adalah kiasan atau cara melukiskan sesuatu dengan menyamakan atau membandingkan dengan sesuatu yang lain. Ada banyak majas yang dapat kalian gunakan. Misalnya majas personifikasi untuk membandingkan sesuatu, metafora, asosiasi. Pertentangan
untuk mempertentangkan sesuatu, kalian bisa menggunakan maja litotes atau hiperbola. Maja sindiran, ironi, sinisme, sarkasme, atau majas yang penegasan, majas pleonasme, aliterasi. Nah, beberapa majas tersebut dapat kalian pilih dan gunakan sesuai dengan konteks pemakaian yang tepat, yang sesuai dengan yang kalian inginkan. Selanjutnya yang keenam adalah penggunaan kata yang lazim. Maksud Kak Kristen di sini kata yang sudah biasa digunakan dalam komunikasi sehari-hari, baik lisan maupun tulis. Dapat kalian buka pada halaman 14. Contoh kata raya dan agung. Berikut juga kedua kata ini memiliki makna yang sama, besar. Ya, tetapi tentunya penggunaannya berbeda-beda. Yang lazimnya jalan kita pakai dengan raya, bukan agung. Sedangkan jaksa lazimnya yaitu jaksa agung. Nah, itu adalah faktor kebahasaan. Selanjutnya Kak Kristin akan bahas faktor non-kebahasaan. Yang perlu kalian perhatikan faktor non-kebahasaan, yaitu yang pertama, situasi pembicaraan. Nah, situasi pembicaraan ini berhubungan dengan situasi resmi atau tidak. Jika situasi resmi, kalian harus menggunakan tata bahasa Indonesia baku atau bahasa yang baku. Contohnya, kwitansi, bukan kwitansi. Praktik, bukan praktek. Nah, sedangkan kalau bahasa tidak baku, kalau situasi tidak resmi, boleh kalian menggunakan bahasa tidak baku. Ya, secara seperti sekarang ini bahasa-bahasa gaul enggak ya boleh. Karena kalau tidak pakai bahasa itu kalian tidak gaul. Nah, kalau seandainya itu di rumah boleh, tetapi kalau lihat situasinya. Nah, yang kedua, mitra bicara. Faktor non kebahasaan yang kedua. Siapa mitra bicara kalian? Bagaimana kedudukannya atau status sosialnya? Seberapa dekat hubungan kalian? Akrab atau tidak? Jangan sampai kalian berbicara dengan kepala sekolah atau dengan seorang guru, tetapi kalian layaknya dengan teman. Atau dengan teman tetapi kalian menggunakan bahasa-bahasa baku. Nanti kalian yang dianggap agak sedikit-sedikit bagaimana begitu, ya. Jadi mitra bicara harus diperhatikan. Selanjutnya, faktor non kebahasaan yang ketiga, sarana bicara. Apakah dia lisan atau tulis? Nah, kalau seandainya bahasa lisan, kalian harus tetap menggunakan bahasa tubuh, intonasi. Contohnya apabila kalian memanggil orang, kalian hanya cukup melambaikan tangan, mungkin dia sudah paham. Tetapi kalau bahasa tulis, ragam tulis harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ragam bakunya pun perlu diperhatikan. Selanjutnya, kelayakan geografis. Nah, kelayakan geografis yang Kak Kristin maksudkan, kesesuaian antara kata-kata yang dipilih untuk digunakan dan kelaziman penggunaannya kata-kata itu di suatu daerah. Yang Kak Kristin maksudkan di sini adalah bahasa-bahasa tabu. Mungkin di Flores Timur, tempat asal Kak Kristin, dia tidak kata-kata makian. Tetapi di tempat lain mungkin dia makian. Nah, itu yang harus adik-adik hindari penggunaannya. Selanjutnya, kelayakan temporal. Kelayakan temporal maksudnya kesesuaian antara kata-kata yang dipilih untuk digunakan dan zaman penggunaannya. Mungkin pada zaman kalian sekarang ini banyak menggunakan bahasa gaul, tetapi dulu bahasa-bahasa
yang digunakan orang tua, bahasa-bahasa isyarat atau bahasa-bahasa bersuat, contohnya itu mungkin kalian tidak pahami. Nah, demikian materi yang Kak Christine sampaikan. Mungkin ada beberapa tambahan juga. Kalian pun harus menghindari pemakaian kata ganti. Kata ganti, hati-hati kalian menggunakan kata saya, kita, dan kami. Perhatikan contoh Kak Christine. Mungkin ini tidak ada di materi, hanya tambahan untuk kalian. Adik-adikku, Pak, saya makan. Ya, bagaimana? Pak, saya makan. Berarti saya makan. Pak, mari kita makan. Nah, dan selanjutnya, Pak, kami makan. Tentu ketiga kata itu penggunaannya berbeda, ya. Jadi hati-hati penggunaannya. Juga penggunaan kata jam dan pukul. Hati-hati, sangat-sangat berbeda. Kata jam digunakan yaitu benda, jam ataupun jam dinding, sedangkan pukul digunakan untuk menunjukkan waktu. Contoh, kegiatan pemilihan duta bahasa berlangsung sejak pukul 7.30 hingga pukul 16.30 dan berlangsung selama 8 jam. Nah, hati-hati penggunaannya. Tentu penggunaan kata jam dan pukul berbeda. Hati-hati juga dengan pemakaian kata adalah, ialah, yaitu. Sekali lagi, Kak Christine ulangi. Hati-hati dengan penggunaan kata adalah, ialah, yaitu. Sangat-sangat berbeda. Adalah digunakan untuk menjelaskan sesuatu. Ialah digunakan untuk mendefinisikan sesuatu. Sedangkan kata yaitu untuk menerangkan sesuatu. Nah, adik-adik, hati-hati juga menggunakan kata baku dan tidak baku. Saran Kak Christine, kalian sering-seringlah membuka kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima. Bisa kalian unduh di Play Store. Dan kalian dalam memilih kata harus memperhatikan kata baku atau tidak. Jadi mohon diperhatikan dengan baik penggunaan kata itu. Rajin-rajinlah membuka kamus sehingga dalam memilih kata kalian tepat, serasi, sesuai. Nah, demikian materi dari Kak Christine tentang bentuk dan pilihan kata. Kita akan lanjutkan ke materi berikutnya di hari esok pada materi kalimat. Baik, Kak Christine tunggu pertanyaannya kalian di grup WhatsApp. Terima kasih. Shalom, salve. Dah.